Jadi tujuannya kita adalah untuk memilih benih yang bernas. Bernas, apa itu bernas? Kedua, Yang berisi, yang bagus. supaya hama-hama penyakit tercuci dari benih sebelum kita semaikan. Nah, jika ini dilakukan nanti Bapak Ibu sekalian, belum tentu Bapak Ibu kena hama di lapangan. Tetapi dengan syarat, semua hamparan itu mestinya dilakukan hal yang sama. Waduh, bawa orang lain. Jadi memang kita harus gotong royong. Karena kalau misalnya tetangga kita tidak melakukan, dia kena hama, kita juga pasti akan kena. Ketularan penyakit. Jadi seperti nama tempat kita ini kan tumbuh bersama. Ideologi itu yang mau kita bawa juga ke luar sana. Jadi tidak boleh hanya kita. Semua, termasuk teman kita. Tolong. Dikit aja Pak, nggak apa-apa. Yang ngambang diambil. Nah, dalam kondisi baik, mestinya telur ini tenggelam. Pas. Dalam kondisi baik. Nah, kecuali dia sudah tidak baik, pasti dia akan mengambang. Nah, kemudian kita tambahkan garam biasa. Jadi yang air laut juga boleh, jika ada yang dekat laut. Garam. Ukurannya Ini berapa ukurannya? jumlahnya sampai telur ini mengapung di tengah. Jadi namanya itu melayang. Nah, jadi tidak usah sampai ke atas. Nah, kemudian ini sebetulnya cara ini tidak hanya untuk padi, Semua benih. untuk semua bibit, termasuk bayam, termasuk cabai. Semua. Bibit manusia nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Rese ini. Kalau bibit itu direndam ngembang dia. Mestinya bisa. Dia pasti akan berenang. Perut biasanya. Nah, Lanjut Pak. Betul kok. itu kan. Nah, jadi semua yang bernas itu mestinya tenggelam, tanpa kecuali. Jadi bisa Bapak buktikan misalnya biji bayam yang begitu kecil ya, bandingkan dengan biji salak yang begitu besar. Jika biji salak itu misalnya sudah tidak bernas, pasti dia akan terapung. Tetapi biji bayam yang begitu kecil dalam keadaan bernas, pasti dia tenggelam. Itu membuktikan bahwa semua yang bernas itu pasti akan tenggelam. Itulah yang disebut dengan nas. Manusia juga kalau tenggelam bernas dia. Ya. Mungkin begitu Bang Saidin. Itu mah innalillahi. Nah, kalau teori-teorinya Pak, ibaratnya orang, maaf cakap orang-orangan lah ya. Kalau dia berenang dan tenggelam, dia akan tenggelam. Tapi setelah dia kenyang, apa? Sudah busuk, dia akan Betul. nah itu yang busuk itu sudah tidak bernas. Oh, udah mulai ya ngambang. Kalau Bapak Ibu Ngambang, lihat ngambang. sekarang, ini terus sudah Mulai. mengambang. Nah, jadi kalau satu garam saja ini sudah pasti mengambang. Nah, dalam keadaan demikian, jika sudah telur ini mengambang, maka kita cuci ini bibit padi. Bukan hanya padi loh Pak ya, semua. Nih, Saya juga anak petani. nih. Sama petani kita ini. Jadi dalam keadaan seperti ini padi ini bagus kelihatannya, tetapi setelah dimasukkan ke larutan ini hampir separuh dia mengambang. Artinya apa? Ini sudah tidak boleh dipakai. Oh, yang mengambang itu Bang. Tidak boleh. Ini bisa dicuci, dimasak lagi atau dikasih ke ayam. Nih. Kalau banyak kasih ke saya. Ya. Pasti saya terima mulai dari 7 ton. Jadi yang bisa dipakai untuk bibit adalah yang tenggelam biasa. Berapa menit nih di anu? Ini nggak pakai berapa menit. Kalau sudah selesai dilakukan, misalnya Bapak punya 10 kilo benih, Ya. langsung habis itu langsung cuci. Oh, langsung cuci. Cuci ke air biasa. Sebab jika ini langsung direndam, bisa jadi benihnya tidak tumbuh. Karena ada garam. Nah, ini yang harus dilakukan dulu sebelum dikirim pestisida dan lain-lain.
sebelum memikirkan terutama pestisida ya. Menurut pengamatan saya, yang saya lakukan, hampir saya sangat minim menggunakan pestisida jika telah menggunakan seperti ini. Jadi saya tiap 2 kali setahun tanam di belakang ini. Nah itu. Nah, dengan syarat itu tadi, tetangga-tetangganya itu memang mesti melakukannya juga. Sama ya. Sama. Karena sebetulnya ini gak ada modalnya Pak. Hanya mau saja Garam dengan untuk melakukan. Nah, setelah ini dicuci lagi Pak ini. Nah, mengapa kita harus menggunakan garam? Ini tuh ya. Garamnya tidak harus berapa perbandingannya? ada yang penting Ukuran garam ini sampai telurnya mengambang. mengambang. Tadinya ini tenggelam. Iya, iya, iya. Setelah ditambah dengan garam, secukupnya dia mengambang, garamnya Kalau cukup. air laut langsung ngambang dia. Kalau air laut. Jumlahnya ditambah. Jadi enggak juga. Karena kalau Bapak pakai misalnya langsung air laut, itu jenisnya itu terlalu tinggi. Bisa-bisa yang bernas juga ngambang semua. Ya. Karena air laut itu memang tinggi sekali. Jenisnya. Nah, gitu. Nah, itu tadi gunanya garam ini adalah untuk meningkatkan berat jenis supaya yang setengah baik itu juga ikut ngambang. Jadi kalau yang setengah baik tanpa garam indikasi dengan telur dia tetap akan tenggelam. Ya, kalau pakai air biasa saja. Nah, memastikan itu kita gunakanlah garam dengan ukuran telur ini, dan ini bisa dimakan. Tidak ada apa-apa, hanya untuk mengukur garam saja nih. Telur asin. Dan tidak asin. Dan tidak asin. Nah, itu. Jadi jika ini telah dilakukan, ini dicuci baru diperam seperti biasa saja yang biasa dilakukan. Nah, tetapi di persemaian usahakan lahan-lahan semai itu menggunakan organik bakaran. Jadi kalau dibakar sisa-sisa sekam, campurkan ke lahan semai. Tujuannya untuk apa? Satu, Jamur. supaya akarnya tidak terlalu dalam. Jadi akarnya nanti akan menggulung di Biar situ nggak seperti stres, Pak, ikan. ya. Itu satu. Kedua, itu tadi masalah jamur. Mengapa dia menjadi anti jamur? Karena arang sekam tadi memiliki silika. Silika itu adalah anti jamur. Jadi kalau Bapak juga menggunakan itu di sawah, itu bagus untuk mengurangi jamur. Itu yang paling utama. Yang kedua, usahakan pindah tanam padi itu jangan lebih dari 15 hari. Ya. Karena pada saat umur 15 hari, biasanya bibit padi itu masih aktif akarnya. Jadi pada saat kita pindah langsung tumbuh. Berbeda dengan yang sudah di atas 20. 20 hari. Dia akan menyesuaikan diri dengan lingkungan dulu, kemudian dia tumbuh lagi, maka umur panennya pun pasti akan terlambat. Pak sebaran berapa 1 kilo berapa meter tuh? Idealnya, jadi dalam 1 hektar itu idealnya 5% persemaian 5%? untuk 1 hektar. 5% dari 10.000 itu berarti sekitar 500 meter Jarang kali. persemaian. Itu idealnya. Besar-besar itu nanti berarti satu-satu ya? Iya. Iya. Untuk 1 hektar. Jadi ukurannya itu biasanya 5%. Jadi kalau ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Persemaiannya ini 1 nih. Iya. Itu ukuran ideal Jarang berarti. untuk. Iya. Sebenarnya tidak jarang itu nanti. Enggak. Lumayan. Itu kan paling 1 rantai juga. 5% dari 10.000 itu 1 rantai, Pak. Besar-besar. Nah, tetapi itu enggak terlalu mempengaruhi. Nah, tapi banyaknya per hektar itu jadi berapa kilo kurang lebih? Kalau itu tergantung cara tanam, Pak. Kalau menggunakan 5, 6, 10, itu bisa sampai 25 kilo per 1 hektar. Tetapi kalau dia menggunakan seri, misalnya yang satu-satu itu loh, Pak. Ya. 5 kilo, 8 kilo cukup.
Nah, itu bisa dilakukan, tetapi itu tadi jangan lewat dari 15 hari. Pengalaman kalau 15 hari ini udah berapa dia? Ya, bisa satu jengkal Udah saya 20-an sekitar cm. 25 cm. Ya. Jarum. 25. Katanya jarum. Nah, Jarang tetapi ditambah nanti dengan bakaran-bakaran tadi. Nah, supaya pada saat kita cabut benih, akarnya tidak terlalu dalam, dia tidak patah. Karena kan hanya baru 15 hari. Nah, tetapi itu sangat bermanfaat apabila kita lakukan di lahan. Jadi biasanya dia langsung tumbuh, tidak sempat menyesuaikan diri. Kalau pakai tabela bisa enggak nih? Sama saja bisa. Tapi tabela itu kan contohnya untuk daerah Sulawesi kan Ya, biasanya. saya kan dari Sulawesi nih. Nah, tabela. Sulawesi mana, Pak? Sulawesi Tengah. Tengah. Ya. Dari mana? Dari Luhuk, Dari Luhuk. Banggai ya. Tapi bukan itu ya, bukan Parigi Motong ya. Enggak, ke sana lagi. Karena dari Sulawesi Tengah, hampir seluruh kepala desa udah ke sini, perhatian. Oh gitu. Dari Sulawesi Tengah. Apa itu? Ya. Dia mendapat penghargaan itu. Nah, padahal yang dilakukan itu adalah hanya begini saja. Pemilihan bibitnya ini begini ya. Pemilihan. Jadi saya tidak menyarankan misalnya harus mengatakan benih A, benih B, benih C, tidak. Tapi lakukan dengan cara seperti ini. Apapun benihnya itu ya. Apapun benihnya. Bahkan yang Bapak beli benih yang bagus katanya. Silakan coba tes. Tes begini ya. Itu. Ketahuan ya Pak ya. Ketahuan. Jadi jangan percaya dengan benih-benih yang katanya sudah berlabel. Lagi keluarin IPB. Wah, Tentang masalah pemindahan. bahkan setelah kita itu ayak kan tumbuh balinya. Tetapi kalau Bapak tanam nggak ada hasil. Nah, ini sudah mengandung bibit-bibit penyakit. Pada saat kita nanam, pada saat padi bunting padi ada makanan, bibit penyakit yang ada tadi di sini